Bab 14. Aku sudah mencintai Renata bahkan sebelum aku mengenalmu. Flashback, beberapa tahun yang lalu. Apa, kamu akan melanjutkan kuliahmu di Australia? Seorang setia tampak sangat terkejut dengan keputusan kekasihnya yang sangat tiba-tiba. Iya, aku mendapat beasiswa dari kampus untuk melanjutkan studi S2ku di sana. Jelas Renata. Ia tahu jika keputusannya yang mendadak ini akan sangat mengejutkan Setia, pria yang sudah menjalin hubungan dengannya selama setahun terakhir ini. Renata meraih telapak tangan Setia, menggenggamnya lembut. Aku harap kamu bisa mengerti berkuliah di sana impianku. Renata menjelaskan ia sudah berpikir matang-matang tentang keputusannya ini. Jadi kau lebih memilih studimu itu daripada hubungan kita. Setia menatap kecewa gadis di hadapannya itu. Ia gitu mencintai Renata. Tidak bisa jauh dari gadis itu, apalagi harus menjalin hubungan jarak jauh dalam waktu yang lama. Ini bukan tentang pilihan. Aku tetap memilihmu sebagai pria yang aku cintai. Lagi pula kita tetap bisa bertemu jika aku kembali ke Indonesia. Tapi aku tidak bisa menjalin hubungan jarak jauh. Kita pasti bisa menjalaninya. Aku mencintaimu Setia. Aku tidak bisa. Sekarang kau hanya perlu memilih aku atau studimu. Tanya Setia, menatap tajam Renata. Renata terdiam untuk sesaat. Ini pilihan yang sulit untuknya. Maaf, aku tetap ingin melanjutkan studiku di sana. Baiklah, kalau gitu hubungan kita berakhir sampai di sini. Tegas Setia. Berakhir. Setia, aku harus kamu mengerti. Aku sangat mencintaimu Renata. Sela Setia. Bahkan aku tidak bisa jauh darimu. Jadi bagaimana bisa aku menjalin hubungan jarak jauh? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Renata tidak menjawab. Ia hanya tertunduk, tetap tidak merubah keputusannya. Aku benar-benar kecewa padamu. Setia melepaskan tangan Renata yang masih menggenggam punggung tangannya. Berlalu pergi meninggalkan Renata. Gadis itu tidak mencegah kepergiannya. Tetap pada keputusannya, membuat Setia benar-benar kecewa. Setia kembali ke rumahnya. Ia terduduk lesu di tepi ranjang, merogoh sesuatu dari saku celananya, memandangi sebuah cincin dalam kotak bludru berwarna biru. Cincin yang seharusnya tadi ia berikan pada Renata. Ya, Setia berniat ingin melamar Renata, dan melangsungkan pertunangan lebih dahulu dengan gadis itu. Tapi keputusan Renata yang tiba-tiba benar-benar memupuskan harapannya. Aku sangat kecewa padamu Renata. Setia melempar kesal cincin itu. Beberapa hari berlalu Renata tetap pada keputusannya, mengambil beasiswa S2-nya di Australia. Namun sejak mengatakan hal itu Setia tidak lagi menghubunginya. Hari ini Renata sudah bersiap di bandara untuk pergi. Tapi Setia tidak juga datang, ataupun membalas pesannya. Padahal Renata sudah memberitahunya, dan mengiriminya pesan beberapa kali. Renata, pesawatnya akan segera take off, ujar ibu dan Sasi yang mengantar kepergian Renata. Tunggu sebentar ya Bu. Renata mencoba menghubungi Setia beberapa kali, berharap kekasihnya itu akan datang. Tapi Setia tidak sekalipun membalas pesannya. Kamu sedang tunggu siapa? Tanya ibu. Melihat Renata yang tampak gelisah. Aku tidak sedang menunggu siapa-siapa. Jawab Renata terpaksa berbohong. Ia memang belum mengenalkan Setia pada keluarganya. Mengingat janjinya dulu pada sang ibu, jika dia akan mencari pria yang sukses untuk pendamping hidupnya kelak. Namun nyatanya dia jatuh cinta pada Setia yang hanya seorang dosen di salah satu universitas. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Sering-sering hubungi ibu, ujar ibu memeluk Renata haru. Berat rasanya ia melepas putri sulungnya itu. Tapi ia pun harus menghargai keputusan Renata yang ingin menuntut ilmu di negeri orang. Cepat pulang ya Kak. Sasi pun ikut memeluk kakak satu-satunya itu. Setelah ini ia pasti akan merasa kesepian di rumah. Renata melepas peluknya. Iya, kalian baik-baik ya. Aku pasti akan pulang secepatnya. Renata menghapus air matanya yang terjatuh, berusaha tersenyum. Renata menyeret koper besarnya, berjalan perlahan meninggalkan ibu dan adiknya. Renata melambaikan tangannya, berusaha tersenyum walau
Setia benar-benar tidak datang hari itu. Beberapa tahun kemudian, setahun lebih sudah Renata mengenyam pendidikan di Australia. Ia memang tidak menepati janjinya untuk kembali ke Indonesia. Setahun ini ia fokus pada kuliahnya, bahkan belum sekalipun kembali ke Indonesia. Renata menatap bingung layar MacBook-nya. Ia rindu sekali pada Setia. Malam itu Renata mencoba menghubungi Setia melalui email. Di tempat yang berbeda, Setia telah merengkuh bahagia. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Sasi, gadis yang usianya terpaut cukup jauh dengannya. Tapi Sasi mampu membuat Setia jatuh cinta kembali dan menyembuhkan luka yang pernah ditorehkan Renata, mantan kekasihnya. Setia tersenyum tipis melihat Sasi yang sudah terlelap di sisinya. Ini malam pertama mereka. Setia merasa bahagia karena Sasi memberikan kesuciannya malam itu. Setia mengecup mesra dahi Sasi. Tidak ingin mengganggu tidurnya, ia pun beranjak dari tempat tidur, menengguk soft drink di kursi tunggal. Nada pesan di ponselnya berdering. Setia bergegas mengeceknya. Renata. Bola mata Setia melebar, melihat pesan masuk dari mantan kekasihnya itu. Renata, bagaimana kabarmu? Aku merindukanmu. Setia tersenyum kecut membaca pesan dari Renata. Setia, aku sudah bahagia. Balas Setia tanpa basa-basi. Ia ingin memberitahu jika dirinya kini sudah mendapatkan wanita yang lebih baik. Pada Renata yang sudah mengecewakannya. Renata, oh ya, baguslah, boleh aku melihat istrimu. Renata seketika dirundung kesedihan membaca pesan Setia, namun ia juga penasaran wanita mana yang sudah membuat hati Setia terpaut. Setia pun segera mengirimkan foto pernikahannya dengan Sasi. Sasi, Renata dibuat sangat terkejut melihat mempelai pengantin wanita itu ternyata adiknya sendiri. Renata berulang kali menelisik foto itu. Ia tidak salah, wanita itu benar-benar Sasi, adik kandungnya. Renata, siapa nama istrimu? Setia. Sasi. Renata menggelengkan kepalanya pelan, masih tidak percaya namun itu benar adanya. Terlebih Renata juga ingat jika hari ini memang hari pernikahan Sasi. Renata, itu adikku. Setia, jangan bercanda kamu. Renata pun segera mengirimkan fotonya bersama dengan Sasi. Kali ini Setia yang dibuat tercengang. Rasanya jantungnya hampir melompat keluar saking terkejutnya. Mereka kakak beradik. Setia mengusap kasar wajahnya. Sosok kakak perempuan yang selalu Sasi ceritakan dan banggakan ternyata Renata, mantan kekasihnya. Renata, aku akan segera pulang. Aku harap kita bisa bertemu. Membaca pesan dari Renata semakin membuat Setia bimbang. Ia benar-benar tidak menyangka dengan semua yang terjadi. Sehari setelah ia menikah Renata benar-benar pulang. Beberapa kali Renata mengirim pesan untuk bertemu Setia. Siang itu Setia melangkah masuk ke dalam apartemen. Pada akhirnya ia tidak bisa menolak ajakan Renata. Setia berdiri bimbang di depan pintu apartemen, tidak mengerti benar atau salah yang dilakukannya. Setia, seru Renata tersenyum sumringah melihat kedatangan Setia. Ayo masuk. Tanpa sungkan Renata menarik tangan Setia untuk masuk ke dalam. Aku belum memberitahukan keluargaku jika aku sudah tiba di Indonesia. Kenapa? Karena kamu orang pertama yang ingin aku temui. Menatap tubuh kekar di hadapannya. Aku merindukanmu Setia. Lirih Renata, meluapkan kerinduan yang sudah terpendam lama. Setia melepaskan pelukannya. Aku tidak bisa mencintaimu Rena. Sasi sudah menjadi istriku. Renata menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak boleh mencintainya. Seharusnya kamu menikahi aku Setia. Kamu seharusnya menikahi aku, seru Renata, kembali memeluk tubuh Setia lebih erat. Renata menangis terisak, merutuki semua takdir yang sudah terjadi. Berhentilah menangis. Setia menyeka air mata Renata, menatap mata indah itu. Tidak ada yang berubah dari Renata, ia tetap mempesona di mata Setia. Aku masih mencintaimu Setia.